Jadi peluang kita sekarang bagaimana hati kita agar tetap dengan masjid. Kemudian yang berikutnya dan lebih berat, syabun wa rajulun da'akum ra'atun datu mansibin wa jamal, dan seorang laki-laki, seorang pemuda diajak oleh seorang perempuan mansib, mempunyai mansib, kedudukan, cantik pula. Hai, kata setan, hai. Masya Allah. Dan masih dua jamaah, laki-laki tadi itu dengan godaannya, dengan senyumannya, dengan tayuannya, dengan duitnya, dengan tiraninya. Ya Allah. Kalau kita melihat pameran kereta, jadi kalau ada pameran kereta di mana-mana saja, mesti yang berdiri di depan kereta itu perempuan, cantik dan seksi. Kalau tak percaya jangan dilihat. Betul. Di mana-mana saja. Coba nanti akan ada pameran dunia, kereta-kereta itu dipamerkan, dipajangkan, dipropagandakan, dipromosikan menjadi perempuan seksi. Seseksi itu cantik, langsing, masya Allah, tabarakallah, fadl. Silakan bang, hai. Coba kata setan aja cepat-cepat, hai gitu kan. Naik kata saya ikut. Masya Allah, tabarakallah, jadi rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga. Setan bujuk, jiwa merayu, keinginan mau semuanya oke, alhamdulillah. Ini berkat tahajud malam semalam. Ternyata dia jawab, "Qala ini akhafullah." Aku takut kepada Allah. Nangis dia. Jadi ada salah seorang daripada ulama Sulaiman bin Yasar. Saat ketika dengan beliau sedang berada di sebuah kemah. Jadi tak lama kemudian beliau ini mempunyai paras yang cantik, mempunyai rupa yang tampan, sulit untuk mencari tandingannya, lembut, halus, ayu, sayu, tampan, betul-betul mempesona dan juga menggugah perasaan tiap wanita yang melihat. Jadi pada saat itu masuk seorang perempuan baju yang cantik, kalau cantik sekali itu sedikit, kalau panjang cantik itu memang cantik sungguh. Sebab bacanya juga panjang, matanya ada dua jengkal, cantik, masya Allah, tabarakallah. Jadi perempuan tadi itu mengatakan habli syai'an, kasihkan sesuatu kepadaku. Jadi dikira sama Sulaiman bin Yasar tadi itu. Jadi tidak lebih daripada seorang pengemis daripada sebelah bukit, sebelah gunung mana. Maka kau bagikan dalam beberapa kupang duit. Nah, kata perempuan tadi itu, bukan kupang duit, bukan makanan, bukan minum yang seinginkan. Yang diinginkan daripada sompean itu, daripada awal itu, sesuatu yang diinginkan oleh perempuan kepada suaminya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang yang kurang kuat imannya, oh, ini berkat salat jamaah. Innalillah. Jadi dengan beliau tadi itu mengucapkan a'udzubillahi minki wa minasyaitan. Lawanlah, bujuklah, rayulah setan untuk melayar, namun disek kamu, tapi bukan dengan aku. Disumpahi sama beliau, terus terisak-isak menangis. Nangis sungguh. Sehingga perempuan tadi itu saat ketika sudah tidak ada harapan dengan tuan guru tadi itu, maka dengan perempuan tadi itu pun balik. Tak lama kemudian datang teman beliau yang pada saat itu dengan beliau sudah berpura-pura dan segan, ada gangguan apa-apa, tapi mata kelihatan merah. Jadi pada itu ditanya, ada apa? Ada apa sih? Ada apa? Oh nangis kenapa? Saya kata apa? Saya sedih dan rasa teringat anak saya meninggal. Anak yang meninggal itu sudah lama. Nah, ini baru saja baru saja. Apa yang ditangiskan? Mata merah kenapa? Terus beliau ceritakan daripada awal dan akhir. Begitu teman beliau itu mendengar cerita tersebut, maka dengan teman beliau juga terisak-isak menangis. Boleh juga, kenapa menangis? Hanya dengan cerita menangis. Apa kata beliau? Aku menangis sebab seandainya aku yang diuji oleh Allah dengan ujian yang semacam itu, rasa-rasa aku tidak mampu melawan cabaran, melawan nafsu.
Sebab perempuan itu udah pasrah dah. Coba, misalnya nanti duduk di asrama sendirian atau dengan kawan-kawan? Hah? Seorangnya? Atau ada teman? Ada kawan? Kalau kita duduk di sebuah asrama, kita pilih sendirian. Jam-jam makan beli angin. Terus tengah-tengah malam dalam pukul 1 suara kecil terus. Kita tengok daripada kaca lubang pintu tu, Masya Allah, ini bidadari dari agama. Cantik, sungguh seksi, cantik, Masya Allah. Senyumannya memang betul-betul mencairkan ibu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Rabbana ma khalaqna hadza batila. Dia kata, Assalamualaikum. Kalau seandainya begitu kita buka pintu, tengok sana kawan-kawan pada tidur, sini juga tidurnya, sana juga tak berat. Kata Mas, boleh numpang tidur tak? Mas, boleh numpang tidur tak? Wah, Akbar. Pilih besar, katil besar, suara besar. Macam mana tak boleh, kata setan tentu boleh. Betul, silakan. Kata betul. Itu setan kayak macam tu. Langsung juga katakan macam tu. Sudah semangat dan sihir apa? Ibu mengatakan ini nafsu. Boleh tak? Itu hebat betul. Saya, Allah yarhamu, saya tutup. Ini kena untuk antum-antum satu nasyati ibadatillah. Dan berikutnya rajulun da'atun ra'atun zatu nasibin wa jamal. Seorang laki-laki diajak oleh perempuan yang mempunyai kecantikan dan kejelitan, sampai juga dengan kedudukan yang tinggi. Ternyata dia katakan ini akhafullah. Saya tutup bertiga Amerika. Sebelum terus kita kasih di dalam Al-Quran atas kapal. Tak lama kemudian kata saya duduk, setelah saya berkeputusan saya hidupku hanya untuk agama, hidupku untuk kebenaran, hidupku untuk Allah Jalla wa'ala. Setelah aku membuat keputusan muktamar semacam itu, aku sudah diuji pada hari itu juga. Begitu bagus. Yang tadi itu tak soh, yang ini yang soh. Begitu aku buka pintu kabin atau pintu kapal, kamar yang ada di kapal tadi itu, perempuan dari atas ke bawah seksi, cantik, indah, jelita, betul-betul menggugah dan mempesona. Jadi kata si perempuan tadi itu, Bang, boleh numpang tidur. Jadi kata saya tutup, minta maaf. Bahasa masih sopan, minta maaf. Kakinya itu hanya sangat boleh digunakan untuk satu orang saja. Kata perempuan tadi itu menjawab pula, selalunya ya walaupun boleh digunakan untuk satu orang, tapi masih boleh digunakan untuk 2 orang. Kata perempuan, jadi kata saya tutup, saya langsung tendang pintu. Wah, saya tendang pintu tadi itu, tumbang perempuan itu daripada 2. Dijeduk dia dengan pintu dan langsung tumbang. Rupanya perempuan tadi itu lagi sedang mabuk. Tidak sedih. Itu cobaan ujian pertama kepadaku. Kata beliau, baru dengan rencana untuk merubah pola pikir, untuk merubah gaya hidup, sudah mendapatkan cobaan seperti itu dengan seorang perempuan cantik yang mempesona. Itu berat. Saya juga kalau ada perempuan macam itu, saya juga akan katakan ini akhafullah, jangan kata macam itu, takut kalau kita terperangkap. Mulut tidak akhafullah, tapi tangan menarik, ini akhafullah. Jangan ketawa sama kawan-kawan, jangan senyap-senyap saja. Bismillah, Allahu Akbar, bahaya, berat. Jadi yang mudah tadi itu apa? Ikatkan nanti rajulun al-buhum ala masajid. Yang berikutnya lebih berat lagi, walajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki mengingat menyebut nama Allah di tempat yang sepi dan tersembunyi. Dan yang terakhir, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dirahasiakannya sampai dengan tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Ada lagi, ada pertanyaan.